Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Ardiansyah dengan NIM 05219124. Ya, kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 pemrograman berbasis web ya. Jadi soal tugasnya, Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk memesan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses pada front-end tanpa menggunakan back-end terlebih dahulu, sehingga data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktek ini. Tugas yang pertama adalah membuat halaman login berbentuk HTML. Untuk halaman loginnya nanti ada input email dan password, tombol login. Jika salah atau tidak sesuai, munculkan pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box atau pop-up. Untuk bentuknya nanti seperti ini. Dan untuk dashboard menu ini terdiri dari informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, monitoring progres DO bahan ajar, rekap bahan ajar, histori transaksi bahan ajar, tabel system berdasarkan waktu local time pagi, siang, sore. Untuk tampilan dashboardnya nanti kemungkinan seperti ini. Dashboard menu. Untuk dashboard menu, input nomor delivery order. Ketika tombol cari tekan, tampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, dan detail ekspedisi. Contohnya, kemudian contohnya nanti seperti ini ya. Dan untuk stok bahan ajar, stok HTML menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data JS di variabel konstanta bahan ajar. Oke, langsung aja ke menu utama, yaitu ke login ya. Di sini saya sudah membuatkan HTML ya. Untuk menu login ya. Mulai dari awal, untuk charset UTF-8 ini agar halaman bisa menampilkan semua karakter termasuk huruf dengan aksen atau simbol. Dan untuk viewport ini membuat tampilan responsif di perangkat mobile. Dan untuk title ini judul tab atau yang ada di browser ya. Dan untuk mengimpor Bootstrap, CSS, dan Bootstrap icon agar tampilan lebih modern tanpa menulis CSS panjang dengan ini. Dan untuk body, untuk background, untuk warna belakang halaman biru tua KSUT. Untuk display, flag item, center, justify, content. Center itu untuk membuat form login posisinya nanti di tengah layar. Dan untuk card ini untuk membatasi lebar form agar tidak terlalu besar ya. Dan kemudian ada btn primary, ini untuk menyesuaikan warna tombol login agar selaras dengan warna brand UT. Untuk kemudian ke from ID. Dan di sini untuk div kelasnya sempat 4 kelas, text center, text primary, DOT.
ini untuk from ID login from untuk menangani input pengguna ya. Dan terus untuk input type email, kolom untuk alamat email, dan kemudian untuk required mencegah from dikirim jika kolom masih kosong, dan ada tombol button. Untuk tombol button ini nanti untuk tipe submit untuk mengirim form login ya. Dan nanti akan ada muncul teks selamat datang di Sita UT, diberi icon orang, bootstrap icon, dan warna biru utama. Di sini nanti untuk nama pengguna dalam array objek, setiap objek berisi informasi seperti nama, email, password, dan juga untuk role dan juga lokasi. Di sini. Nanti ada session storage digunakan untuk menyimpan data sementara di browser selama tab masih terbuka ya. Data disimpan dalam bentuk string. Nah, kita coba untuk loginnya. Untuk login saya menggunakan HTML self untuk ini. Nah, ini untuk tampilan loginnya. Jadi nanti untuk seperti ini. Nah, kita akan coba untuk login ya. Ut.ac untuk passwordnya itu nah, ini untuk sudah ke dashboard ya, langsung muncul ke dashboard. Untuk ke dashboard mulai dari atas saya akan jelaskan ya. Untuk dashboard ini untuk navbarnya ini, navbar nanti ada logo tulisan Sita UT dan daftar menu. Nah, untuk daftar menu nanti untuk daftar menu dashboard aktif warna kuning. Untuk tracking pengiriman ini untuk tracking pengiriman, terus informasi bahan ajar, dan logout dengan icon box arrow right. Untuk greeting message, halaman 1 ada greeting message, itu tempat untuk menampilkan sapaan otomatis. Misalnya, selamat pagi Rina Wulandari, selamat pagi Rizky Ardiansyah gitu. Dan untuk username, user role, user location diisi berdasarkan data user yang login dari halaman sebelumnya. Nih. Itu untuk import.
tampilan dashboardnya tadi kan seperti ini ya untuk penampilan dashboard. Nah, jadi di sini ada selamat siang admin Sita. Nah, karena saya login menggunakan admin Sita, admin Sita atau administrator pusat. Kemudian kita ke stok. Nah, ini untuk stok HTML untuk stoknya ya. Nah, di sini untuk importan untuk memasang ukuran seragam dan tidak tertimpang. Saya menggunakan importan. Untuk objek filenya, gambar tercrop rapi dengan ukuran 60 x 80. Dan objek cover nanti untuk memotong gambar agar dimensi 60 x 80 px tetap konsisten, berlari 4 kali, dan marginal auto untuk tengah horizontal supaya berada di tengah. Ini untuk tabel nama barang, di set agar nama barang bisa membungkus teks atau web dengan rata kiri. Dan untuk tabel cover, untuk memastikan kolom cover punya lebar tetap dan gambar tampak rata di tengah ya. Ini untuk tampilan CSS-nya, agar pengaturan CSS mudah. Terlihat background berwarna biru dan juga color putih. Nah, di sini untuk navigasi tab di atas, baik set top dengan link ke dashboard, tracking aktif dan stock logout, dan branding Sita UT, dashboard tracking. Nah, ini kemudian ke from sederhana untuk memasukkan nomor delivery order. Oke, ini kita coba kita masukkan langsung tracking gorengan. Kita lihat ke stok. Nah, di sini untuk ini gambarnya terlalu besar ya, ukuran gambarnya. Dan itu untuk stok barangnya ada pengantar ilmu komunikasi, manajemen keuangan, kepemimpinan, metodologi dasar, dan perkembangan usia dini yang sudah. Dan nanti kalau ini mau melakukan stok baru, nanti di sini untuk menu stok baru, di sini ada tampilan, ada namanya, untuk kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, dan juga edisi stok, dan nomor kabel nanti bisa ditambahkan ya. Ditambahkan di sini.
Kemudian kita ke tracking. Di sini untuk tracking ini tracking pengiriman OT ya. Untuk HTML-nya nanti seperti ini. Tracking. Nah, di sini ada untuk DO ya. Untuk form sederhana untuk memasukkan nomor delivery order atau DO. Kemudian di sini untuk required memasukkan input tidak kosong saat submit area hasil. Tracking result awalnya display atau non berisi ringkasan atau nama penerima. Terus nomor DO status sebagai badge, untuk detail pengiriman, ekspedisi, tanggal terkirim, kemudian ini ada detail transaksi, untuk formatnya nanti seperti ini, terus kemudian perjalanan paket, timeline, ID, time list, dan kemudian di sini jika nomor delivery tidak ditemukan ditunjukkan div atau no result alat merah. Nah, di sini untuk data tracking nomor DO ini coba copy nanti kita. Ini data tracking adalah data statis atau simulasi yang berisi detail untuk tiap nomor DO sebagai property object. Ini untuk satu. Coba masuk ke tracking, kita lihat tadi untuk nomornya. Kita cari. Nah, ini untuk tadi contoh punya Rina Wulandari dengan nomor DO ini. Nah, detail pengirimannya ekspedisinya lewat JNE, tanggal kirim 2025 Agustus 2025 ya. Untuk perjalanan paketnya ini ada perjalanan paketnya di sini, detail transaksinya, jenis paket, dan total bayarannya 180.000 dan statusnya itu sedang dalam perjalanan. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam saya perkataan atau perbuatan, saya mohon maaf yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.